Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus. Presiden Prabowo menebar benih padi dengan teknologi drone pertanian. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serangkaian kegiatan Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pekan ini, bersama saya Rama Pamungkas dan Sri Ragil Lestari. Inilah catatan Presiden dan Wakil Presiden selengkapnya. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 21 April 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Paus Fransiskus. Paus Fransiskus berpulang pada Senin pagi waktu Vatikan 21 April 2025. Dalam pernyataan resminya, Presiden Prabowo mengenang Paus Fransiskus sebagai sosok panutan dunia yang tulus memperjuangkan nilai-nilai perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan. Prabowo dalam pernyataan yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin 21 April 2025, Presiden Prabowo juga mengingat kembali momen istimewa ketika Sri Paus mengunjungi Jakarta pada tahun 2024. Menurutnya, kunjungan tersebut meninggalkan jejak yang kuat bukan hanya di kalangan umat Katolik, tetapi juga di hati rakyat Indonesia. Lebih lanjut, Presiden Prabowo turut memuji nilai-nilai yang senantiasa diperjuangkan oleh Paus Fransiskus sepanjang kepemimpinannya, mulai dari kesederhanaan, keberpihakan terhadap kaum miskin, serta kepedulian lintas agama dan bangsa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dengan rasa duka yang mendalam, saya menerima kabar mangkatnya Sri Paus Fransiskus. Dunia kembali kehilangan sosok panutan yang memiliki komitmen besar terhadap perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan. Kunjungan Sri Paus Fransiskus ke Jakarta tahun lalu telah memberi kesan yang mendalam, tidak hanya di kalangan umat Katolik, namun di hati seluruh rakyat Indonesia. Pesan kesederhanaan, pluralisme, keberpihakan kepada orang miskin, dan kepedulian Sri Paus terhadap sesama akan selalu menjadi teladan bagi kita semua. Selamat jalan Sri Paus. Pesanmu untuk menjaga kemanusiaan dan perdamaian akan selalu membekas di hati kita. 22 April 2025, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan ini menjadi simbol eratnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, sekaligus mempererat tali persahabatan kedua pemimpin. Setibanya di halaman Istana Merdeka, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi disambut dengan pasukan jajar kehormatan sebagai bentuk penghormatan kenegaraan. Begitu turun dari kendaraan, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Setelah prosesi penyambutan, kedua pemimpin memasuki ruang kredensial untuk melakukan sesi foto bersama sebagai tanda penghormatan. Pertemuan kemudian dilanjutkan di ruang kerja Presiden Prabowo untuk membahas berbagai isu strategis dalam hubungan bilateral. Pertemuan bilateral ini turut dihadiri oleh Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato' Syed Muhammad Hassin Tengku Husin, yang mendampingi Wakil Perdana Menteri Malaysia, dan sementara itu Presiden Prabowo didampingi Mensesnek Prasetyo Hadi dan Seskap Teddy Indrawijaya. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas penguatan kerjasama di berbagai sektor. Keduanya juga menegaskan pentingnya stabilitas kawasan dan komitmen bersama untuk terus menjaga hubungan harmonis antar dua negara serumpun.
Kunjungan kehormatan ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk terus mempererat hubungan bilateral yang dilandasi semangat persaudaraan, saling menghormati, dan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai bidang. Enggak, ketawa kan, banyak ketawa kan, kedengaran. Ya, jadi saya terima kasih, saya dikunjungi, ya, Wakil Perdana Menteri Malaysia, kawan saya lama, Datuk Seri Zahid Hamidi. Zahid Hamidi. I must be careful. Jadi Pak Zahid Hamidi, sahabat lama. Jadi ya ini nostalgia lah banyak bicara. Walaupun kita menukar pandangan terhadap isu-isu global, isu-isu ekonomi dan kerjasama antara Malaysia sama Indonesia. Intinya itu ya. Oke? Isu ekonomi membahas penerapan tarif Trump juga kan? Ya, bagaimana kita nggak bahas? Ini kan lagi rame, saat dunia lagi bahas. Ya. Oke. Rekonstruksi Gaza juga dibahas. Oke, saya mengesahkan apa yang semua Bapak Presiden. Ya, kita bicara Gaza, bagaimana kita bisa. Ya, gitu. Bagaimanapun rakyat kita kan sebagian besar Muslim. Ya. Oke. Rabu 23 April 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin kegiatan tanam padi serentak bersama 14 provinsi secara nasional di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan tanam padi serentak ini menjadi bagian dari percepatan tanam sebagai upaya strategis dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan. Sesaat setelah tiba, Presiden Prabowo langsung meninjau area peningkatan lahan yang sebelumnya berupa rawa dan tidak produktif. Namun saat ini area tersebut telah dimanfaatkan menjadi area sawah seluas 105 hektar dengan sistem tanam memanfaatkan teknik modern. Di area tersebut, Presiden Prabowo secara langsung menjajal penebaran benih padi dengan menggunakan teknologi pertanian yakni drone G-Agras T40. Menurut Presiden, penebaran benih dengan menggunakan teknologi tersebut dapat menjangkau 25 hektar lahan dalam waktu sehari. Presiden pun menyampaikan optimisme tinggi terhadap pencapaian ketahanan pangan nasional dan peran Indonesia di kancah global. Kepala negara meyakini bahwa Indonesia tidak hanya menuju swasembada pangan, tapi akan menjadi lumbung pangan dunia. Presiden juga menekankan pentingnya peran petani sebagai ujung tombak ketahanan nasional. Ia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, kelompok tani, dan seluruh stakeholder pertanian atas kontribusi mereka dalam mewujudkan visi besar ini. Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus bekerja keras demi pemerataan kekayaan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ia menekankan bahwa bukti nyata keberhasilan sudah bisa dilihat langsung di lapangan. Sangat bahagia, gembira, bangga. Ada inisiatif membuat gerakan Indonesia Menanam dengan segala hasil risetnya sendiri, inovasi, kerjasama antara unsur, tadi ada unsur ulama, saudagar tadi, para teknokrat, para insinyur, para ahli, ada ahli tadi, ahli biologi, ahli kimia, ahli pertanian, ahli komputer, ini semua. Jadi masalah pertanian ini sekarang adalah membutuhkan sains dan teknologi, ya, untuk kita mampu swasembada. Setiap tahun jumlah penduduk kita tambah berapa? Sekitar 3,5 juta ya tiap tahun. Bayangkan dalam 10 tahun 35 juta tambahan. Kalau kita tidak inovatif, kita tidak pakai teknologi, kita tidak punya keberanian untuk mulai, ya, bikin lumbung pangan nasional, lumbung pangan provinsi, lumbung pangan kabupaten, lumbung pangan kecamatan, sampai lumbung pangan desa. Tadi Menko Pangan mengatakan kalau tiap keluarga punya 5 pot cabai, Udah nggak mahal lagi Pak cabai. harga cabai tidak akan pernah mahal. Ya. Setiap keluarga bisa punya cabai sendiri, mungkin punya tomat sendiri, timun sendiri,
halaman kecil pun bisa pelihara ikan lele. Ya, kita nanti latih yang bertingkat gitu. Hidroponik bertingkat vertikal. Jadi sekarang ini semua unsur bersatu. Ibarat kita membuat suatu tim nasional untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. ...24 April 2025, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Republik Fiji, Sitiveni Ligamamanda Rabuka, dalam sebuah acara penyambutan yang berlangsung hikmah di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Fiji. Perdana Menteri Rabuka tiba di halaman Istana Merdeka sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, diiringi 70 pasukan berkuda dan 17 motoris yang mengawal dari kawasan Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Suasana penyambutan semakin semarak dengan kehadiran 200 pelajar yang melambaikan bendera Indonesia dan Fiji di sekitar halaman istana. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri Rabuka di sisi barat Istana Merdeka. Upacara penyambutan pun dimulai dengan dikumandangkannya lagu kebangsaan kedua negara, diawali dengan lagu kebangsaan Fiji, disusul Indonesia Raya, dan diiringi dentuman meriam kehormatan sebanyak 19 kali. Usai upacara, kedua pemimpin melakukan inspeksi pasukan kehormatan dan melanjutkan prosesi perkenalan delegasi dari masing-masing negara. Selanjutnya, kedua pemimpin melaksanakan pertemuan di ruang kerja Presiden Prabowo, membahas berbagai isu strategis yang menjadi kepentingan bersama. Pertemuan dilanjutkan dengan sesi bilateral yang melibatkan delegasi dari kedua negara dengan fokus pada penguatan kerjasama di berbagai bidang. Usai pertemuan, Presiden Prabowo dan PM Rabuka menggelar pernyataan pers bersama. Untuk menyambut dengan hangat kedatangan Perdana Menteri Rabuka bersama rombongan. Sejak pembukaan hubungan diplomatik antara kedua negara kita pada tahun 1974, Fiji telah menjadi sahabat yang baik bagi Indonesia dan telah menjadi mitra penting bagi Indonesia di kawasan Pasifik. Kedua negara kita adalah negara Pasifik. Kedua negara kita adalah kepulauan. Kita punya banyak kepentingan yang sama. Kita menghadapi tantangan-tantangan yang sama. Kita sama-sama memiliki prinsip-prinsip saling menghormati antara bangsa-bangsa. Kita kedua negara menjunjung tinggi azas kedaulatan, azas kemerdekaan, azas hak-hak kesetaraan antara bangsa-bangsa. Kita sama-sama memiliki tantangan untuk memberi kehidupan yang baik, yang sejahtera bagi kedua rakyat kita. Dalam pertemuan hari ini, kita telah membahas hubungan bilateral, apa-apa yang telah menjadi kesepakatan antara kedua negara di saat-saat yang lalu akan kita teruskan. Di bawah pemerintah yang saya pimpin, kita akan menepati semua komitmen dan perjanjian kita. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 21 April 2025, Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Pertemuan yang merupakan bentuk tindak lanjut pertemuan dari Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim pada Januari 2025 lalu. Tujuannya adalah untuk mempertegas komitmen kedua negara untuk mempererat kolaborasi
strategis di berbagai bidang termasuk ekonomi, industri halal, dan pembangunan manusia. Turut mendampingi Wapres, yaitu Menko PMK Pratikno, mengatakan selain industri halal, penguatan kerjasama ekonomi secara umum juga penting untuk terus dijaga kondusivitasnya. Salah satunya melalui upaya kolaboratif pada proyek kapal RoRo atau Roll On Roll Off di rute Batam-Johor. Menurut Pratikno, Wapres menilai bahwa penguatan kerjasama ini akan berdampak positif terhadap kelancaran logistik dan mobilitas masyarakat di kedua kawasan. Tadi kami, Menko PMK, Menko Polkam, Menteri Agama, Menteri Perikanan dan Kelautan, KKP, mendampingi Bapak Wakil Presiden untuk menerima Wakil Perdana Menteri Malaysia. Jadi ada beberapa hal yang dibahas, yaitu peningkatan kerjasama ekonomi, terutama sekali kerjasama ekonomi di kawasan Batam dan Johor, kemudian juga kerjasama untuk industri halal, karena Indonesia dan Malaysia ini adalah masyarakat Muslim yang terbesar di Asia Tenggara. Dalam media sosial dengan akun Gibran Rakabuming, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunggah video monolog terkait dengan Timnas U17. Dikatakan bahwa Timnas U17 bukan sekedar tim muda, mereka adalah wajah masa depan sepak bola Indonesia. Wapres ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk percaya, mendukung dan mendoakan perjuangan Timnas U17 menuju prestasi gemilang di Piala Dunia dan seterusnya. Menurut Wapres, sepak bola adalah bahasa persatuan kita, semangat yang menyatukan lintas daerah, budaya, dan generasi. Wapres mengajak untuk bersama menunjukkan bahwa Indonesia bisa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, Timnas sepak bola U17 lolos ke Piala Dunia. Bukan karena undangan, bukan pula karena tuan rumah, tapi karena berjuang. Dulu, kita hanya menjadi penonton yang bertepuk tangan saat negara lain berlaga, tapi kini Garuda Muda membalikan cerita. Mereka memberi kita harapan, mereka menciptakan kesempatan bahwa mimpi besar itu bisa menjadi nyata. Timnas U17 telah menunjukkan kepada kita dan juga dunia melalui pertandingan-pertandingan ciamik saat memenangkan pertandingan melawan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Sehingga Indonesia berhasil masuk 8 besar Piala Asia dan lolos ke Piala Dunia. Ini bukan sebuah keajaiban tanpa kerja keras. Ini bukan sekedar kemenangan di atas lapangan, tapi ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu berlaga di arena yang lebih besar. Melalui kepiawaian Coach Nova, para Garuda Muda U17 dapat menampilkan performa maksimalnya. Dalam kesempatan ini, Wapres juga mengucapkan terima kasih kepada semua pendukung Timnas Garuda U17 karena sudah menjadi pendukung yang setia. November tahun ini, Timnas U17 akan bertarung dan mencetak sejarah. Garuda Muda akan menunjukkan performa maksimalnya dan tugas kita semua adalah menjadi pendukung mereka yang paling setia. Oleh sebab itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya bagi supporter yang selama ini selalu memenuhi stadion, menjaga ketertiban, membeli tiket, membeli merchandise, bahkan ada yang sampai membuat tifo Garuda bertuliskan "Show Your Dignity". Kalian memang keren. Terima kasih sudah menjadi supporter yang paling gila, paling setia untuk timnas kita, serta selalu mendukung timnas apapun hasil pertandingannya. Rabu 23 April 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia di kantor Wapres di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Wapres memberikan apresiasi atas konsistensi LPAI dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak anak. Hal ini selaras dengan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan perlindungan bagi anak. Wapres berpesan agar semangat dan komitmen yang telah dibangun sejak lama dapat terus dipertahankan.
Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi yang akrab disapa dengan Kak Seto, usai pertemuan dengan Wapres, menuturkan bahwa Wapres sangat mendukung upaya menciptakan generasi anak yang sehat dan unggul. Kak Seto menambahkan seluruh masukan tersebut mendapat respon positif dari Wapres. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung anak-anak untuk menjauhi kebiasaan buruk, termasuk penyediaan fasilitas alternatif yang lebih positif seperti olahraga, permainan tradisional, dan seni. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Demikian catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada pekan ini bersama saya Rama Pamungkas dan Sri Ragil Lestari dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.